semacam persekusi dan kemudian pernyataan pasang badan. Ini hanyalah ekspresi unjuk kekuasaan, adu otot bukan adu otak gitu. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi dalam sistem politik kita jelas bahwa undang-undangnya sudah disetujui oleh DPR dan disetujui oleh 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Artinya, secara hukum politik sudah selesai. Jadi kalau sudah seperti itu mestinya tidak dipertentangkan lagi, mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, ex-ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah yang juga ex-utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban, Din Samsudin membela mati-matian Rocky Gerung terkait dengan makian sarkastisnya yang dinilai tak beradab, tak bermoral, dan tak beretika terhadap Presiden Jokowi saat berorasi di depan kaum buruh. Din Samsudin menegaskan bahwa Rocky Gerung yang merupakan warga negara sekaligus cendekiawan punya hak dan kewajiban untuk mengkritik pemerintah, termasuk kepada Presiden. Oleh karena itu, tegas Din Samsudin, Muldoko dan para pejabat pemerintahan lainnya tidak usah pamer kuasa menghadapi kritikan dari Rocky Gerung. Bahkan Din Samsudin terang-terangan menantang debat terbuka secara substantif terkait dengan soal Ibu Kota Nusantara atau IKN yang dikritik Rocky Gerung. Pernyataan KSP Muldoko bahwa beliau akan memasang badan terhadap Presiden hanyalah ekspresi adu otot, bukan adu otak. Di alam demokrasi sebaiknya dikembangkan adu otak dalam dialog bila perlu debat. Kalau Jenderal Muldoko akan pasang badan bagi atasannya, maka banyak dari kami termasuk saya akan pasang otak untuk Rocky Gerung. Saya akan berada di samping Rocky Gerung dan akan mengajak rakyat untuk mendukungnya, tegas Din Samsudin. Saya prihatin terhadap pola interaksi antar kelompok dalam masyarakat kita terkait kritik cendekiawan Rocky Gerung yang saya menilai adalah tanggung jawab seorang intelektual. Dan saya amati itu sudah lama dilakukan oleh seorang Rocky Gerung dan oleh banyak orang, banyak intelektual dan cendekiawan lain di tubuh bangsa ini. Maka ya seyogianya kritik itu ditanggapi pada tataran substansi. Apakah benar kritik seorang Rocky Gerung terhadap pemerintah dan terhadap Presiden Jokowi khususnya gitu. Walaupun saya berpendapat pendekatan dialog bila perlu debat, maka pihak-pihak yang tidak bersetuju dengan kritik Rocky Gerung terhadap pemerintah dan Presiden dapat melayaninya dengan debat apakah substansi dari kritik itu benar atau tidak. Saya berada pada jalan yang sependapat dengan substansi kritik itu. Karena sejauh pengamatan selama ini ada deviasi, distorsi kehidupan nasional kita dari nilai-nilai dasar. Pak Din. Dan tugas cendekiawan untuk mengkritiknya. Tapi kalau kemudian direspons semacam persekusi dan kemudian pernyataan pasang badan, ini hanyalah ekspresi unjuk kekuasaan, adu otot bukan adu otak gitu. Tetapi jangan mengabaikan substansi, terutama soal IKN yang terus terang ya, di kalangan sementara cendekiawan ilmuwan di Indonesia, termasuk yang menggugat undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi, tidak berbasis pada ya, suatu kerangka ontologis, epistemologis, rasionalitas yang kuat, terutama dalam konteks suasana ketika bangsa dan negara kekurangan dana sehingga harus berhutang ke luar negeri dan apalagi terakhir mengundang investor asing, ini akan
berhubungan dengan kedaulatan negara. Nah, seyogianya substansi ini kita diskusikan, kita dialogkan, kita perdebatkan. Dan ini yang menurut maaf dari istana, masuk KSP, ya, cenderung apologetik, menerima kritik, tapi buktinya kritik-kritik yang bernas daripada cendekiawan, intelektual, ulama, rohaniawan, itu tidak pernah digubris. Saya mengamati seorang Rocky Gerung kehilangan dan kehabisan kata-kata, ya, sehingga keluarlah ya frasa yang diungkapkan tadi itu, yang saya terus terang juga tidak menggunakan cara-cara demikian. Tetapi kembali jangan lupa reaksi respons tidak perlu juga dengan sebuah kekerasan verbal yang lain seperti pasang badan dan lain sebagainya. Ini akan menciptakan suatu suasana yang lebih riuh lagi, dan kalau itu terjadi atau mungkin itu yang diinginkan, ya, maka saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di tubuh bangsa ini. Segera lakukan dialog. Presiden Jokowi tidak cukup, itu masalah kecil, sepele. Itu adalah sebuah ungkapan, ekspresi ignoring terhadap masalah, menganggap tidak ada masalah, rapopo, cenderung melarikan diri dari masalah, itu akan menjadi menumpukan masalah. Saya kira perlu dialog kebangsaan kita secara lebih luas, ya. Dan kita berorientasi secara objektif pada butir-butir kritik dari siapapun yang harus didengar, tidak cukup untuk diterima kedatangan, tapi didengar substansinya. Itu adalah sebuah pesan dari Pancasila. Waduh, pernyataan Den Samsudin yang terkesan provokatif macam itu makin menunjukkan kalau selama ini ia miskin literasi yang hanya dijejali kabar-kabar bohong dan hoax soal IKN. Repot memang. Bagaimana bisa pernyataan Rocky Gerung yang diduga kuat syarat dengan tuduhan tanpa bukti kalau IKN mau dijual ke Cina, tuduhannya tentang penundaan pemilu atau Jokowi mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi lainnya untuk mendapatkan kejelasan nasibnya setelah lengser dari istana bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau ternyata justru sangat bertentangan secara diametral dengan fakta dan kenyataan yang sesungguhnya. Bisa jadi pemikiran Den Samsudin terlalu linier dan sudah kadung tercekoki oleh berita-berita hoax yang dengan sengaja dihembuskan oleh para demagog yang sudah kemaruk kekuasaan, sehingga kepingin cepat-cepat menyingkirkan Jokowi dari istana sebelum masa jabatannya habis. Sesekali simaklah jawaban tegas Presiden Jokowi soal IKN yang secara politik dan hukum sudah clear sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Transformasi besar, sebuah perubahan besar, sebuah gagasan besar pasti ada pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi dalam sistem politik kita jelas bahwa undang-undangnya sudah disetujui oleh DPR dan disetujui oleh 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Artinya secara hukum politik sudah selesai. Jadi kalau sudah seperti itu mestinya tidak dipertentangkan lagi, mestinya. Tapi saya ingin menyampaikan kenapa sih ibu kota ini harus pindah. Negara kita ini negara besar. Kita memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi. Kalau kita lihat populasi itu 56% itu ada di Jawa. 56%, 156 juta penduduk Indonesia ada di Jawa. Padahal kita memiliki 17.000 pulau. PDB kita 58% ada juga di Pulau Jawa. Dan lebih spesifik lagi adalah Jakarta.
Sehingga magnet dari seluruh pulau itu ke sini, magnet dari seluruh kota itu ke semua ke Jakarta. Yang terjadi apa ada? Yang terjadi adalah ketimpangan perputaran ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Yang terjadi adalah ketimpangan antar wilayah. Yang terjadi adalah ketimpangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa. Inilah kenapa juga bahwa kepindahan ibu kota ini sudah digagas sejak lama. Tahun 57 Bung Karno pernah memiliki keinginan untuk memindahkan dari Jakarta ke Palangkaraya. Tetapi terhambat karena ada pergolakan politik sehingga gagasan itu tidak terlanjutkan. Pak Harto juga memiliki gagasan yang sama untuk memindahkan ibu kota, tapi bergeser sedikit ke Jonggol di Jawa Barat. Sehingga kajian-kajian itu sudah ada sebelumnya. Sekali lagi, perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan juga keadilan sosial. Jangan sampai ada sebuah anggapan bahwa kita ke sana untuk merusak hutan. Yang kita pakai ini 256.000 hektar, nantinya kurang lebih 50.000 hektar itu yang dipakai. Sisanya yang 200.000 adalah memang akan dibiarkan sebagai hutan hijau, yang jelek akan kita perbaiki, yang tidak baik akan kita perbaiki. Dan yang kita bangun pertama di sana adalah nursery, tempat persemaian, pembibitan pohon, yang produksinya setahun kurang lebih 20 juta bibit atau benih. Nanti yang akan menjelaskan lebih detail adalah Bu Siti Nurbaya yang saat ini juga sudah tadi bisikin ke saya, Pak, nursery-nya hampir selesai. Artinya apa yang kita kedepankan memang sebuah kota yang sangat ramah lingkungan. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian, bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden, bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara, juga bukan itu. Bukan itu, bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Itulah kenapa sering saya sampaikan, Indonesia perlu keadilan ekonomi. Sekali lagi ada 17.000 pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan, yaitu dengan membangun ibu kota Nusantara. Nah, itu Pak Din Samsudin yang sangat saya hormati. Simak baik-baik bagaimana jawaban Presiden Jokowi soal IKN. Biar berimbang. Jangan hanya menyimak berita-berita hoax yang diduga kuat, memang sengaja diglorifikasi oleh para demago kekuasaan yang lantang berteriak bakal memakzulkan Presiden Jokowi sebelum masa jabatannya habis. Tokoh sekelas Pak Din yang pernah mendapatkan kehormatan menjadi utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban, meskipun pada akhirnya
harus mengundurkan diri karena mungkin sudah tidak merasa nyaman berada di istana, seharusnya bisa berpikir multilinier sehingga memiliki spektrum pemikiran dan pemandangan yang luas, meneduhkan dan menyejukkan. Dengan mati-matian membela seorang Rocky Gerung yang terus memainkan retorika dan memutar narasi buruk hanya berdasarkan tafsir liar dan tanpa bukti, justru malah bisa berbalik menurunkan citra dan marwah Pak Din sendiri sebagai seorang cendekiawan Muslim. Saya sendiri sebenarnya sangat berharap sosok sekelas Pak Din Samsudin mampu mengikuti jejak ex-ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sehingga setiap statement dan pernyataannya selalu meneduhkan dan menyejukkan, sehingga bisa menjadi oase yang mampu mendinginkan suasana yang cukup memanas dan menyengat. Buat saya pribadi, sikap Pak Din Samsudin yang terang-terangan membela Rocky Gerung, yang menurut saya sebenarnya tidak pantas disebut sebagai seorang cendekiawan, makin menunjukkan bahwa Pak Din termasuk tokoh yang membenarkan adanya cacian dan makian yang menyerang martabat dan kehormatan pihak lain di ruang publik. Apakah model demokrasi dan kebebasan berpendapat yang liar dan barbar ala Rocky Gerung semacam itu yang akan terus diwariskan kepada anak cucu dari generasi ke generasi? Apakah Pak Din membenarkan pula kalau generasi masa depan di negeri ini jadi generasi yang tak punya adab dan etika ala Rocky Gerung ketika berinteraksi dan berkomunikasi di ruang publik dengan mengumbar kata cacian, makian, hujatan, gampang suudzon, bahkan fitnah kepada pihak lain? Kalau Pak Din mengungkit soal demokrasi Pancasila demi membela Rocky Gerung, lantas butir sila keberapa yang membolehkan orang bebas melontarkan tuduhan tanpa bukti dan fitnah kepada sesamanya, lebih-lebih ditujukan kepada seorang presiden, baik dalam posisinya sebagai kepala negara maupun sebagai pribadi? Sungguh menyedihkan, sosok sekelas Pak Din Samsudin yang seharusnya mampu menjadi tokoh tritagonis, menjadi mediator penengah yang mampu mendinginkan suasana yang memanas, malah menjadi tokoh antagonis dengan mati-matian membela seorang Rocky Gerung yang diduga kuat memiliki mens rea atau niat jahat untuk menyerang martabat dan kehormatan Jokowi, entah dalam posisinya sebagai presiden maupun sebagai pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.